Mendengar kasus pembunuhan berantai, pasti tak sedikit orang yang terbayang kisah-kisah mengerikan dalam film. Nyatanya, di kehidupan nyata pun banyak tercatat kasus-kasus sadis seperti itu. Contohnya kasus para pembunuh berantai tersadis di Indonesia berikut ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, silahkan tekan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa mengikuti video berikutnya. Dan semua itu gratis. Sebagai apresiasi video ini, jangan lupa tulis komentar Anda. Berikut pembunuh berantai tersadis di Indonesia. Ke-1. Ahmad Suraji, populer dipanggil Dukun AS, juga dikenal dengan nama Nasib Kelewang, Datuk. Tanggal 10 Januari tahun 1949 sampai 10 Juli tahun 2008, adalah seorang pelaku pembunuhan terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari tahun 1986 hingga 1997. Kasus ini terungkap berawal dari seorang pria yang menemukan mayat wanita berusia 21 tahun bernama Dewi di kebun tebu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan 42 kerangka manusia di area perkebunan tebu tersebut. Diketahui, kerangka yang ditemukan itu semuanya wanita dan berusia 13 sampai 27 tahun. Dalam pemeriksaan itu, Dukun AS disebut mengaku telah membunuh 42 wanita. Pembunuhan itu dilakukannya demi memenuhi hasrat menguasai ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Agar ilmunya itu sempurna, Dukun AS mengaku harus membunuh 70 wanita dan menghisap air liur korban. Dukun AS dihukum mati setelah divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Deli Serdang pada April tahun 1997. Kasasinya ditolak pada tahun 2000. Peninjauan kembali juga ditolak Mahkamah Agung pada Mei tahun 2003 tanggal 11 Juli tahun 2008. Pembunuh berantai berikutnya adalah Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang. Kasus Rian pertama kali terkuak pada Juli tahun 2008 ketika 7 potongan tubuh manusia dalam 2 tas serta kantong plastik ditemukan di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Potongan tubuh tersebut diketahui milik Heri Santoso, 40 tahun, manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Heri adalah gebetan Rian yang dibunuh di sebuah apartemen yang terletak di kawasan Margonda Raya, Depok. Keputusan Rian untuk menghabisi Heri didorong oleh faktor cemburu. 1 hari sebelum pembunuhan, Heri datang ke apartemen Rian. Setibanya di sana, Heri melihat foto Noval, pacar Rian. Heri, yang tertarik dengan ketampanan Noval, menggoda Rian agar merelakan sang kekasih agar tidur dengannya. Mendengar celetukan tersebut, Rian langsung murka. Keduanya lantas terlibat adu mulut sebelum akhirnya berlanjut ke baku hantam. Merasa terdesak, Rian pergi ke dapur dan mengambil pisau dan menusuk Heri tepat di ulu hati. Heri ambruk dan merintih kesakitan. Dalam kondisi tak berdaya, Rian menyeret Heri ke kamar mandi. Tubuhnya ditelentangkan. Kepalanya dihajar dengan tongkat besi. Heri pun tewas. Dilanda kepanikan dan keinginan menghilangkan jejak, Rian lalu memotong tubuh Heri. Berbekal pisau, Rian memutilasi Heri ke dalam beberapa bagian: lutut, paha, tangan, alat vital, dan leher. Potongan-potongan itu lantas dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik. Rian kemudian memanggil taksi dan meminta sang supir mengantarnya ke Ragunan. Di sanalah kemudian ia membuang potongan tubuh korbannya. Pasca penemuan jasad Heri, polisi melakukan penelusuran dan menemukan bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang yang terkubur 4 jasad korban lainnya. Saat ditemukan, sebagian besar jasadnya sudah berbentuk kerangka. Selama pemeriksaan, Rian juga mengakui pembunuhan lain yang dilakukan oleh dirinya di wilayah Jombang. Total, ada 11 jasad yang ditemukan sebagai korban pembunuhan Rian. Dari pengakuannya, korban pertama yang dibunuh bernama Guru Setio Pramono alias Guntur, 27. Aksi itu dilakukan pada Juli tahun 2007, di mana korban dipukul dengan benda keras hingga tewas dan kemudian dibakar.
Tanggal 6 April tahun 2009, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang. Namun sampai saat ini pelaksanaan eksekusi matinya belum dilaksanakan. Demikian kilas balik dua pembunuh berantai yang ada di Indonesia, yang sempat menghebohkan. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi kami mengingatkan, silahkan subscribe channel kami, dan like videonya. Lalu tulis komentar di kolom komentar.